Halo teman-teman, kita datang lagi untuk mengupas buku dari terbitan Sarang Plus, yaitu Wonderful Story. Wonderful Story ini ada 2 buku. Yang satu adalah buku dari Kitab Perjanjian Lama dan yang satu adalah buku dari Kitab Perjanjian Baru. Cerita ini diterbitkan oleh penerbit Sarang Plus Salatiga dengan penulis Bach. Hak cipta naskah asli dari Bach dari Korea Selatan. Ini Mama dapat dari kemarin ya teman-teman ya, waktu ada Bible Camp di sekolah. Oke teman-teman, kita buka ya bab pertama story-nya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita mulai dari Kitab Perjanjian Lama. Allah menciptakan banyak hal. Pada mulanya tidak ada apapun, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Aku akan menciptakan dunia, kata Allah. Lalu Ia menciptakannya. Jadilah terang, kata Allah. Allah menciptakan matahari, matahari yang akan membantumu melihat sesuatu ketika siang. Allah juga menciptakan bulan, bulan yang akan membantu kita melihat ketika malam. Allah memisahkan terang dan gelap, menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ada bulannya teman-teman ya. Lalu, aku akan membuat bintang-bintang, kata Allah. Menurutmu, apa yang akan Allah lakukan selanjutnya? Ya, Dia menciptakan bintang-bintang di angkasa. Apakah kamu menyukai bintang, anak-anak? Tentu ya, bintangnya lucu sekali. Little Star. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia menciptakan semuanya. Lalu Ia beristirahat pada hari ke-7. Di bab yang kedua, godaan terhadap Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah sepasang suami istri. Mereka tinggal di suatu tempat yang sangat indah. Mereka memiliki cukup makanan. Mereka dapat pergi kemanapun dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh mereka lakukan. Engkau tidak boleh memakan buah yang berasal dari pohon itu, kata Allah. Ini ya teman-teman, pohonnya seperti pohon apa ya? Ini pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang ada di Taman Eden ya. Untuk beberapa waktu mereka berdua taat dan tidak memakan buah dari pohon itu. Hingga suatu hari iblis berkata kepada Hawa, buah itu kelihatannya lezat. Cobalah buah itu, akan membuatmu cerdas dan sama seperti Allah, katanya. Hawa tahu bahwa Allah telah melarang mereka memakan buah dari pohon itu. Tetapi ia telah tergoda sehingga ia melupakan pesan Allah lalu memakannya. Adam pun turut memakannya sampai akhirnya Hawa dan Adam tersadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang buruk. Mereka merasa sangat sedih. Allah mengusir mereka dari tempat itu dan mengambil segala hal baik
yang telah mereka miliki sebelumnya. Ya, karena Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah dan mengikuti perintahnya sang ular. Sang ular ini membuat mereka berdua terusir dari Taman Eden. Hal itu mulai menyakiti mereka. Kita telah melanggar perintah Allah, kata mereka. Sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya mendengarkan perintah Allah. Kita juga harus taat mendengarkan perintah ayah dan ibu ya teman-teman ya. Nabi Nuh membuat sebuah bahtera besar. Ini ada di bab yang ketiga, diambil dari kitab Kejadian 6-7 ya. Ini Nabi Nuh digambarkan seperti ini. Nuh, buatlah sebuah bahtera besar, kata Allah. Baiklah Tuhan, aku akan membuatnya, kata Nuh. Nuh mengasihi Allah dan menaatinya. Karena itu, ia ingin melakukan apapun yang Allah katakan. Allah memberitahu Nuh bagaimana cara membuat bahtera. Ia pun melakukannya seperti yang dikatakan Allah. Hal itu membutuhkan waktu yang lama. Nuh dan teman-temannya bekerja membuat bahtera. Bahtera itu sebuah kapal yang sangat besar ya teman-teman ya. Lalu Nuh memasukkan segala jenis hewan secara berpasang-pasangan ke dalam bahtera. Ia juga mengajak keluarganya masuk ke dalam bahtera. Nuh membawa masuk ada angsa, ada kura-kura, ada burung sepasang, ada gajah sepasang. Lalu hujan mulai turun. Hujan terus-menerus hingga air mulai menenggelamkan rumah-rumah dan pepohonan. Semua yang ada di sekitarnya tenggelam. Tetapi bahtera Nuh ini kapal besar yang dinaiki oleh Nuh, dia tidak tenggelam. Air terus naik semakin tinggi dan semakin tinggi, sehingga tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali Nuh dan keluarganya yang tetap aman di dalam bahtera. Nuh menaati Allah sehingga Allah pun selalu menjaganya. Nuh dan keluarganya serta sepasang hewan-hewan yang dipilih oleh Tuhan selamat oleh bencana dari air bah itu. Air bah menenggelamkan semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan, kata Nuh. Nuh berterima kasih karena Allah telah menjaga dia dan keluarganya. Nuh juga berterima kasih karena Allah telah menjaga hewan-hewan. Terima kasih Tuhan telah menjagaku. Hewan-hewan yang dibawa Nuh selamat semuanya ya teman-teman ya. Nuh menyembah Allah. Dari kitab Kejadian 8, kita sudah ada di bab 4. Walaupun air telah menutupi seluruh permukaan bumi, Nuh dan keluarganya tetap selamat. Allah mengatakan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar dan meminta Nuh untuk mengajak serta keluarganya masuk ke dalam bahtera. Allah juga mengatakan kepada Nuh untuk membawa segala jenis hewan. Allah benar-benar mengirim dan menjaga mereka semua. Setelah berada dalam bahtera selama beberapa waktu lamanya, akhirnya Nuh keluar untuk melihat keadaan. Air telah surut. Allah telah membuatnya surut. Kita harus berterima kasih kepada Allah karena Ia telah menjaga kita, kata Nuh. Nuh dan keluarganya mengucap syukur kepada Allah. Hal ini menyenangkan hati Allah. Mereka sekeluarga mengucap syukur ya teman-teman ya. Lalu Allah menunjukkan sebuah pelangi.
Setelah hujan engkau akan melihat pelangi. Ini adalah tanda perjanjianku, bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Allah membuat Nuh dan keluarganya serta semua hewan bahagia. Hewan-hewannya akhirnya dilepaskan oleh Nuh.